Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya sudah masuk ke dalam dunia bawah dan diminta untuk menyegel Meiko. Nah, untuk menyukseskan hal itu, Reimei pun memberikan 3 mentor kepada Yuya nih. Dan salah satu dari ketiga mentornya adalah Xenofish. Ya, nggak disangka babang kita Yuya ini akan kembali bertemu dengan Xenofish. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih menyorot ke Yuya yang berada di dunia bawah. Saat itu, ternyata mentor dari Yuya pun gak hanya Xenofish aja teman-teman, tapi ada Kuya dan Holy Archer, sang guru dari Yuti. Memang, hal ini sangat gak terduga kalau si Yuya bisa bertemu dengan Holy Archer. Ditambah lagi nih, dia juga akan berada di bawah pengawasan dari Holy Archer dalam pelatihan mengendalikan kekuatan spiritualnya. Setelah itu, Yuya juga sempat berbincang kepada Xenofish dan Kuya nih, bahwa nantinya Xenofish sendiri tidak akan mengajari Yuya soal energi spiritual, karena memang dia sendiri tidak memiliki energi spiritual. Namun, dia akan mengajari Yuya lebih jauh tentang cara menggunakan senjata yang dia tinggalkan kepada Yuya. Sedangkan yang akan mengajari Yuya tentang energi spiritual dan cara teknik penyegelan dengan menggunakan energi spiritual adalah Kuya sendiri. Dikatakan Kuya itu sudah mendapatkan informasi dari pikirannya yang tersegel di rumahnya Yuya. Maka dari itu, dia bisa mengetahui sejauh mana si Yuya ini sudah bisa mengendalikan energi spiritual yang dia miliki. Setelah beberapa perbincangan itu, si Reimei pun langsung menyela percakapan mereka nih, dan berkata kalau sekarang dia akan mempertemukan Yuya dengan seseorang terlebih dahulu. Di sini, orang yang hendak menemui Yuya pun langsung berjalan dari bayangan gelap sambil mengucapkan nama Yuya. Ternyata, orang yang dipertemukan sama Yuya itu adalah kakeknya sendiri yang bernama Yusuke. Tentu, Yuya pun tak kuasa menahan air matanya. Senyum kakeknya masih sama seperti dulu. Itu adalah senyum yang menyelamatkan Yuya setiap kali dia mendapatkan kesusahan. Ya, selama dia dibully, bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri, Yuya selalu diselamatkan oleh senyum dari kakeknya. Dia adalah tempat Yuya berpegang dan bisa tetap waras di tengah bulian yang diterimanya. Yuya pun langsung berlari untuk memeluk kakeknya. Ya, saat itu Yuya pun langsung menangis di pelukan dari kakeknya sendiri yang dia cintai. Setelah beberapa menit dari reuni haru itu, Yuya pun sudah kembali tenang nih. Dan dia juga berterima kasih kepada Reimei yang telah mempertemukan mereka kembali. Nah, di sini Holy Archer pun sempat berkata kalau memang dia juga sebenarnya ingin bertemu dengan Yuti. Di sini Yuya pun meminta maaf kepadanya karena memang tidak bisa membawa Yuti ke sini. Mendengarkan hal itu, Holy Archer pun berkata kalau hal itu nggak apa-apa karena memang dia tahu Yuti sudah pernah salah jalan ketika dirinya mati. Namun berkat bantuan dari Yuya, akhirnya Yuti bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Itu sudah lebih dari cukup bagi dirinya. Di sini Yuya pun senang ketika mendengarkan hal itu. Nah, melihat kalau Yuya itu sudah baikan kembali, Reimei pun langsung berkata nih, kalau sudah saatnya mereka melakukan pekerjaan dalam dunia bawah. Secara resmi pelatihan Yuya pun dimulai. Ya, walaupun memang pada awalnya Yuya juga sedikit ngeri dengan pelatihan yang diberikan sama Xenofish, tapi nyatanya berkat pelatihan Xenofish juga Yuya bisa mendapatkan kekuatan yang bisa menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Jadi, ia pun cukup antusias dengan pelatihan ini. Apalagi ditambah ada 2 mentor lain yang akan melatihnya. Pelatihan pertama yang dilakukan sama Yuya adalah melawan Cowbolet yang diciptakan dari kekuatan spiritualnya Kuya. Ya, hampir sama seperti pas Yuya itu kelempar ke masa lalu, si Xenofish masih meminta Yuya untuk melawan beberapa monster. Tapi bedanya sekarang ini, dia menggunakan energi spiritual yang untuk melawan Cowbolet itu. Dan dia juga diperbolehkan untuk menggunakan Omni Sword. Pada awalnya, Yuya itu kesulitan untuk melawan para Cowbolet yang ada di sana. Karena memang pada latihan di bumi, Yuya itu baru bisa melawan satu monster yang diciptakan sama Kuya saja. Ya, 1 lawan 1 gitulah. Sedangkan sekarang posisinya Yuya itu harus melawan 2 atau 3 Cowbolet sekaligus yang diciptakan sama Kuya. Tentu hal itu membuat Yuya jadi kesusahan banget. Tapi pada akhirnya si Yuya itu secara perlahan bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya lagi, lalu membantai semua Cowbolet yang diciptakan sama Kuya. Setelah selesai berlatih, Yuya pun langsung dihampiri sama Holy Archer nih. Di sini Holy Archer pun memberikan handuk untuk mengelap keringat Yuya. Mereka juga sempat berbincang soal Yuti dan masa lalu dari Holy Archer sendiri. Holy Archer berkata kalau Yuya sekuat ini, maka dia tidak khawatir lagi untuk menyerahkan Yuti kepada Yuya.
Ya, pada awalnya si Holy Archer ini memang kurang percaya sama Yuya untuk menyerahkan Yuti. Karena memang dari dulu si Holy Archer ini sangat terikat dengan Yuti sendiri. Ya, kalian tahu sendirilah. Pas Yuti itu pertama kali tinggal sama Yuya, ya kita diperlihatkan betapa manjanya si Yuti ini kan, sampai buka baju sendiri aja dia itu nggak bisa buat mandi gitu. Ya, begitulah cara Holy Archer ini merawat Yuti dan memanjakannya. Maka dari itu Holy Archer juga terikat sama Yuti gitu. Nah, ternyata sewaktu dulu Yuti sendiri itu ditinggalkan oleh orang tuanya pas dirinya masih bayi di dekat desa yang dilindungi sama Holy Archer. Namun mirisnya, tidak ada seorang pun di desa itu yang memperdulikan Yuti. Bahkan mereka itu tidak ingin merawat Yuti, padahal mereka sendiri memang melihat Yuti terlantar di sana. Desa itu memang tidak makmur, tapi setidaknya mereka itu harus merawatnya. Karena memang ya mereka juga sudah berkecukupan gitu. Dan ketika Holy Archer itu melihat kalau tidak ada yang mau merawat Yuti yang terlantar gitu aja, akhirnya Holy Archer itu sendirilah yang mengambil dan merawatnya. Nah, perlu diketahui, memang nih si Holy Archer ini melindungi desa yang mencapakan Yuti. Tapi mirisnya dia sendiri tidak dianggap sebagai pelindung oleh orang-orang di sana. Dia hanya dianggap sebagai monster karena kekuatannya yang besar. Padahal sih kalau tanpa perlindungan dari Holy Archer, mungkin saja desa yang mencapakan Yuti itu sudah musnah dari dulu. Dan lebih mirisnya lagi, Holy Archer juga harus merenggut nyawa di tangan para masyarakat desa di sana. Maka dari itu, si Yuti malah jatuh ke dalam kegelapan dan berpihak kepada evil. Tapi syukurlah sekarang si Yuti itu sudah kembali ke jalan yang benar dan berada di bawah perlindungan Yuya. Setelah perbincangan itu, Xenophis pun memanggil Yuya untuk latihan kembali nih. Namun, ada sebuah bayangan iblis yang tiba-tiba menyerang mereka, lalu menghilang setelah menyerang Yuya dan Xenophis. Menurut Ikkaku, itu adalah bayangan yang terproyeksi akibat kekuatan dari Meiko yang sudah tidak stabil. Nampaknya, mereka harus cepat menyelesaikan masalah tentang Meiko ini. Kalau tidak, mungkin saja dunia bawah akan ikut hancur karena Meiko. Jadi, mereka pun segera menuju ke tempatnya Meiko untuk meminta Yuya menyegelnya. Padahal ya Yuya sendiri masih belum mempelajari seni menyegel ini gitu. Tapi nih, kakek dari Yuya yaitu Yusuke pun langsung angkat bicara. Dia berkata, kalau memang kenapa mereka harus menyegel Meiko? Apakah dia melakukan kesalahan atau hal yang membuat mereka kesal? Tentu, semua orang pun langsung tersentak dengan perkataan dari Yusuke. Mereka tidak menyangka kalau kata-kata itu bisa keluar dari mulutnya Yusuke. Nah, Xenophis pun langsung angkat bicara juga. Dia mempertanyakan pemikiran konyol dari Yusuke. Dia tahu kalau Yusuke memiliki hati yang baik, tapi yang mereka hadapi sekarang ini adalah Meiko. Dan dia terbentuk dari kristalisasi niat jahat para pendosa yang ada di dunia bawah. Jadi gak mungkin kan mereka membiarkan Meiko gitu aja. Apalagi setelah kejadian bayangan tadi. Mereka itu harus mengutamakan keselamatan dari kedua dunia daripada niat baik dari Yusuke. Karena memang teman-teman, si Xenophis ini berpikir kalau semisal mereka membiarkan Meiko dan Meiko lepas kendali, maka korbannya bukan hanya dunia bawah tapi bisa juga dunia manusia. Maka dari itu, dia mempertanyakan argumen konyol dari Yusuke. Tapi di sini, Yusuke pun berkata kalau dia tidak setuju dengan pendapat dari Xenophis. Karena pada dasarnya Meiko sendiri tidak berbuat salah. Dia hanya korban dari kekuatannya sendiri yang tidak bisa dikendalikan. Yusuke memiliki firasat kalau memang Meiko itu sendiri tidak berniat menyakiti siapapun. Tapi dia tidak memiliki pilihan lain, karena kekuatannya malah mengamuk sendiri. Yusuke berkata, kalau sepertinya mereka harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Meiko dan tidak malah menyegelnya gitu aja. Tentu terjadi perdebatan yang cukup panas di antara Yusuke dan Xenophis, karena memang pendapat mereka itu saling bertentangan dan memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Namun nih, perdebatan itu pun langsung dihentikan sama Reime. Di sini ia pun menjelaskan kalau memang pendapat dari Yusuke itu benar. Dia tidak menyangka kalau Yusuke memiliki pemikiran yang seperti itu. Sebenarnya memang Meiko sendiri tidak memiliki niat jahat. Tapi karena dia terlahir dari niat jahat jiwa lain dalam dunia bawah ini, dan kekuatan yang dia miliki akibat kristalisasi niat jahat itu juga tidak bisa dikendalikan, akhirnya Meiko pun memohon kepada Reime untuk menyegelnya secara paksa. Karena kalau tidak, Meiko takut kalau dirinya menyakiti orang lain. Di sini Xenophis pun tertegun ketika mendengarnya. Memang, kalau soal empati kepada orang lain, dia tidak bisa menang dari Yusuke. Maka dari itu,
Dia pun meminta maaf kepada Yusuke dan pada akhirnya mereka pun bisa sejalan lagi. Di sini, tujuan mereka juga sudah berganti. Dari yang mencoba menyegel Meiko, kini menjadi mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Meiko dari kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.